Selamat datang kembali. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Sebuah penelusuran yang mendalam ke dalam salah satu dialog filosofis yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Barat, yaitu Republik Karya Plato. Nah, dalam dua pembahasan kita sebelumnya, kita telah bersama-sama seolah-olah membangun sebuah kota yang ideal di dalam pikiran kita, sebuah kalipolis. Kita sudah menyusun strukturnya, kita mendefinisikan kelas-kelas warganya, bahkan merancang sistem pendidikannya. Dan semua itu kita lakukan dalam rangka mencari hakikat dari keadilan. Namun, seperti yang sudah Plato isyaratkan sejak awal, pembangunan kota yang besar itu sesungguhnya hanyalah sebuah perancah, sebuah alat bantu. Sekarang, tibalah saatnya bagi kita untuk mengalihkan tatapan kita dari kanvas yang besar dan megah itu menuju sebuah subjek yang jauh lebih kecil, ya jauh lebih rumit, namun tak terhingga lebih personal bagi kita semua. Kita akan mengalihkan lensa kita dari yang makro ke yang mikro. Dari arsitektur sebuah masyarakat, kita sekarang akan menyelam ke dalam arsitektur yang paling mendasar, lanskap batin kita sendiri, anatomi jiwa manusia. Disinilah sesungguhnya letak jantung dari seluruh argumen Plato. Dan inilah tujuan akhir dari perjalanan kita, untuk mencoba memahami diri kita sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam teks Plato, mari kita berhenti sejenak. Saya ingin mengajak Anda untuk melakukan sebuah eksperimen pemikiran, sebuah introspeksi yang sejujur mungkin. Coba Anda renungkan pertanyaan di hadapan Anda ini. Pernahkah Anda mengalami suatu momen di mana diri Anda terasa seolah terbelah menjadi dua? Atau bahkan mungkin lebih? Coba pikirkan tentang pengalaman yang paling biasa sekalipun. Mungkin saat alarm berbunyi di pagi hari. Ada satu bagian dari diri Anda, sebuah suara yang jernih dan rasional, yang berkata, aku harus bangun sekarang, aku punya tanggung jawab, aku punya tujuan untuk hari ini. Tapi, pada saat yang persis bersamaan, ada kekuatan lain yang begitu kuat, sebuah tarikan dari kehangatan selimut yang memohon, 5 menit lagi, kenyamanan ini begitu nyata, tanggung jawab bisa menunggu. Lihat, di dalam satu kesadaran, di dalam diri Anda ada dua perintah yang saling bertentangan. Atau coba bayangkan saat Anda dihadapkan pada sebuah keputusan moral yang kecil. Mungkin ada kesempatan untuk berbohong demi keuntungan sesaat. Sebagian dari diri Anda tahu itu salah, itu bertentangan dengan prinsip yang Anda pegang. Tapi, bagian lain membisikkan betapa mudahnya, betapa menguntungkannya kalau Anda melakukannya. Nah, perasaan ditarik ke arah yang berlawanan ini, peperangan sunyi yang terjadi di dalam batin kita setiap hari, ini bukanlah sekedar gangguan psikologis modern. Bagi Plato, fenomena yang universal ini adalah data filosofis yang paling penting. Ini adalah titik awalnya, sebuah petunjuk yang kasat mata bahwa jiwa kita bukanlah sebuah entitas yang tunggal dan monolitik. Konflik batin ini ibarat retakan di permukaan yang memungkinkan kita untuk mengintip ke dalam struktur yang lebih dalam dan kompleks di bawahnya. Pengalaman ini adalah gerbang kita menuju pemahaman diri. Sekarang, mari kita coba hubungkan kembali pengalaman personal tadi dengan proyek besar yang telah kita bangun bersama. Mengapa kita menghabiskan begitu banyak waktu merancang sebuah negara yang adil? Plato melalui karakter Socrates memberikan kita sebuah analogi yang menurut saya brilian. Ia mengatakan bahwa mencoba memahami jiwa secara langsung itu ibarat mencoba membaca sebuah teks yang tertulis dalam huruf yang sangat kecil dari jarak yang sangat jauh. Jiwa itu kan tidak terlihat, ia abstrak dan sangat kompleks. Kita bisa merasakannya, tapi sulit sekali untuk memetakannya. Maka Plato menyarankan sebuah strategi. Bagaimana jika, sebelum kita menyipitkan mata untuk membaca huruf-huruf kecil itu, kita mencari teks yang sama persis, tapi ditulis dalam huruf-huruf yang jauh lebih besar, lebih jelas, dan terpampang di depan umum untuk kita amati. Nah, huruf-huruf besar itu, kata Plato, adalah negara atau polis. Negara adalah sebuah institusi yang bisa kita amati. Kita bisa melihat strukturnya, pembagian kerjanya, interaksi antar warganya. Dengan mempelajari bagaimana sebuah komunitas yang besar bisa mencapai keadilan dan harmoni, kita jadi mendapatkan sebuah model, sebuah cermin yang bisa kita gunakan untuk memahami dinamika serupa yang terjadi dalam skala yang lebih kecil di dalam diri kita. Jadi eksperimen pemikiran tentang negara ideal itu bukanlah tujuan itu sendiri. Ia hanyalah sebuah metode penyelidikan. Ia adalah cermin psikologis kita. Nah, ini adalah asumsi kerja yang fundamental bagi keseluruhan argumen Plato. Bisa dibilang ini adalah asumsi isomorfisme atau kesamaan bentuk antara yang makro dan yang mikro. Plato percaya bahwa keadilan bukanlah sebuah konsep yang berubah-ubah. Jika sesuatu itu kita sebut adil, maka prinsip dasarnya haruslah sama, baik ia terwujud dalam sebuah konstitusi negara maupun dalam karakter seorang individu. Ingat 3 kelas warga negara yang kita identifikasi dalam Kalipolis. Ada para pemimpin filsuf yang bijaksana dan rasional, lalu ada para tentara atau penjaga yang gagah berani dan penuh semangat, dan ada para pengrajin serta pedagang yang memenuhi kebutuhan material kota.
Ini semua bukanlah sekedar pembagian sosiologis. Plato berargumen bahwa ketiga fungsi ini adalah proyeksi eksternal dari tiga kapasitas atau tiga kekuatan utama yang ada di dalam setiap jiwa manusia. Ada bagian dalam diri kita yang bertugas untuk memimpin dan berpikir, ada bagian yang bertugas untuk berjuang dan merasakan kehormatan, dan ada bagian yang bertugas untuk menginginkan dan memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, dengan memahami bagaimana keadilan tercipta di dalam negara, yaitu ketika setiap kelas melakukan fungsinya sendiri dengan baik dan tidak mencampuri urusan kelas lain, kita telah menemukan sebuah hipotesis yang sangat kuat tentang bagaimana keadilan dapat ditemukan di dalam diri kita sendiri. Negara pada akhirnya menjadi peta bagi jiwa. Sekarang kita akan beralih dari analogi ke argumen. Analogi negara dan jiwa tadi telah memberikan kita sebuah hipotesis yang sangat menjanjikan, bahwa jiwa mungkin terdiri dari tiga bagian. Akan tetapi, seorang filsuf sejati tidak pernah puas hanya dengan analogi. Plato membutuhkan sebuah bukti logis yang tak terbantahkan. Pertanyaan fundamental yang harus ia jawab adalah, apakah jiwa kita ini benar-benar terdiri dari bagian-bagian yang berbeda? Atau mungkinkah konflik yang kita rasakan itu hanyalah ilusi, di mana satu jiwa yang utuh sekedar berganti-ganti keinginan dari waktu ke waktu? Untuk membuktikan bahwa jiwa secara inheren bersifat plural dan tidak tunggal, Plato akan menggunakan sebuah alat logis yang sangat kuat, sebuah prinsip yang menjadi fondasi bagi semua pemikiran rasional. Dia akan membedah jiwa, bukan dengan pisau bedah fisik tentunya, tetapi dengan ketajaman logika murni. Mari kita bedah prinsip ini dengan sangat perlahan, karena ini adalah mesin penggerak dari seluruh argumen Plato. Prinsip ini mungkin terdengar agak rumit dan teknis, tapi intinya sebenarnya sangat sederhana dan intuitif. Ini adalah aturan dasar dari realitas. Sebuah objek tidak bisa secara bersamaan berwarna hitam seluruhnya dan putih seluruhnya. Anda tidak bisa berdiri dan duduk pada saat yang bersamaan. Sebuah pintu tidak bisa terbuka dan tertutup pada saat yang sama. Coba perhatikan kualifikasi yang diberikan Plato pada saat yang sama, dalam hal yang sama, dan dalam hubungan dengan hal yang sama. Ini sangat penting. Tentu saja saya bisa duduk sekarang dan berdiri nanti. Tentu saja sebuah objek bisa panas di satu ujung dan dingin di ujung lainnya. Akan tetapi, satu titik spesifik dari objek itu tidak bisa sekaligus panas dan dingin pada saat yang bersamaan. Intinya adalah dua kondisi yang berlawanan secara mutlak tidak bisa melekat pada satu subjek tunggal pada waktu yang sama dan dalam aspek yang sama. Prinsip ini adalah jangkar dari kepastian. Tanpanya, bahasa dan pemikiran kita akan runtuh. Nah, Plato akan mengambil prinsip yang tak tergoyahkan dari dunia logika dan fisika ini dan untuk pertama kalinya dalam sejarah menerapkannya secara sistematis pada dunia psikologi manusia. Nah, disinilah argumen Plato mencapai puncaknya yang brilian. Ia meminta kita untuk membayangkan sebuah skenario yang sangat sederhana namun begitu kuat. Bayangkan seseorang yang sangat kehausan. Rasa haus adalah sebuah dorongan yang mendasar, sebuah keinginan yang kuat dari tubuh. Seluruh keberadaannya seolah-olah ditarik menuju air. Ini adalah sebuah gerakan psikologis untuk mendekat, untuk menerima, untuk mengatakan iya pada minuman. Namun, tepat ketika ia akan minum, ia mendapatkan informasi bahwa air itu ternyata beracun. Seketika itu juga muncul sebuah kekuatan lain di dalam dirinya, sebuah kekuatan yang sama kuatnya, yang mendorongnya untuk menjauh, untuk menolak air itu, untuk mengatakan tidak. Sekarang, mari kita terapkan prinsip non-kontradiksi pada skenario ini. Di dalam orang yang sama, pada saat yang sama, ada dua impuls yang berlawanan. Impuls untuk minum, mendekat, dan impuls untuk tidak minum, menjauh. Jika jiwa adalah satu entitas tunggal, ini adalah sebuah kontradiksi logis. Sesuatu yang tunggal tidak bisa mendorong dirinya sendiri ke dua arah yang berlawanan secara bersamaan. Satu hal tidak bisa mengatakan ya dan tidak sekaligus. Oleh karena itu, kesimpulan yang tak terhindarkan secara logis adalah, subjek dari kedua impuls ini pastilah berbeda. Pasti ada setidaknya dua bagian yang berbeda di dalam jiwa yang sedang beroperasi. Satu bagian yang menginginkan air, dan satu bagian lain yang melarangnya. Mari kita coba resapi kedalaman dari kutipan singkat ini. Dengan beberapa langkah logis yang sangat cermat, Plato telah membuktikan secara meyakinkan bahwa jiwa bukanlah sebuah kesatuan yang sederhana. Ia memiliki struktur internal. Ia memiliki bagian-bagian yang berbeda yang dapat berkonflik satu sama lain. Ada sesuatu yang menyuruh, yang kemudian akan ia sebut sebagai bagian nafsu atau keinginan. Dan ada sesuatu yang melarang, yang ia sebut sebagai bagian akal atau rasio. Coba perhatikan juga frasa terakhir yang sangat penting, yang berbeda dan menguasai yang menyuruhnya. Ini bukan hanya tentang adanya dua bagian, ini tentang adanya sebuah hierarki alami di antara mereka. Bagian yang melarang, yang mampu melihat konsekuensi, racun, secara alami lebih superior dan seharusnya menguasai bagian yang hanya merasakan dorongan buta, haus.
Melalui satu contoh sederhana tentang rasa haus, Plato telah berhasil memecah kesatuan ilusi dari diri dan mengungkapkan sebuah dinamika internal yang kompleks. Ini adalah sebuah momen yang revolusioner dalam sejarah pemikiran, dan menjadi fondasi dari hampir semua psikologi barat yang akan datang setelah. Setelah membuktikan secara logis keberadaan setidaknya dua bagian dalam jiwa, yaitu rasio dan nafsu, Plato kemudian memperkenalkan bagian yang ketiga, yang ia buktikan melalui argumen-argumen lain yang lebih rumit, yang tidak akan kita bahas secara detail di sini. Cukuplah kita memahami bahwa ia tiba pada sebuah model jiwa tripartit, atau jiwa yang terdiri dari tiga bagian. Nah sekarang, kita akan berkenalan secara lebih intim dengan ketiga karakter atau warga yang menghuni kota batin kita ini. Memahami kepribadian mereka, hasrat alami mereka, dan fungsi yang tepat dari masing-masing bagian ini adalah langkah yang krusial sebelum kita dapat memahami apa arti dari kesehatan, keharmonisan, dan keadilan jiwa. Mari kita temui ketiganya satu persatu. Yang pertama dan yang tertinggi dalam hierarki alami jiwa adalah logistikon, atau bagian rasional. Ini adalah bagian dari diri kita yang berpikir, yang bernalar, yang menganalisis dan membuat perhitungan. Namun, fungsinya jauh lebih mulia daripada sekedar kalkulasi. Hasrat fundamental dari bagian rasional adalah kebenaran. Ia ingin memahami segala sesuatu sebagaimana adanya. Ia adalah bagian dari diri kita yang mampu mengambil jarak dari keinginan sesaat dan emosi yang bergejolak untuk melihat gambaran yang lebih besar. Ia mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Ia bertanya, apa yang benar-benar baik bagi keseluruhan diriku, bukan hanya bagi bagian ini atau itu saja. Plato menggambarkannya sebagai navigator atau jurumudi dari kapal jiwa kita. Ia adalah satu-satunya yang memiliki akses ke peta dan mampu melihat bintang-bintang untuk menentukan arah tujuan yang benar, yaitu kebaikan itu sendiri. Ia mencintai kebijaksanaan di atas segalanya. Lalu di mana kita menemukan si logistikon ini dalam kehidupan kita? Sebetulnya ia aktif setiap kali kita melakukan tindakan yang didasari oleh pertimbangan jangka panjang, bukan sekedar dorongan sesaat. Ketika Anda dengan sadar memutuskan untuk menyisihkan sebagian gaji Anda untuk masa pensiun, alih-alih menghabiskannya untuk kesenangan instan, itu adalah kemenangan bagian rasional Anda. Ketika Anda memilih untuk berolahraga meskipun tubuh Anda terasa lelah, karena Anda memahami manfaat kesehatan jangka panjangnya, itu adalah suara rasio yang sedang memimpin. Saat Anda mematikan media sosial untuk fokus menyelesaikan sebuah tugas yang sulit, atau saat Anda dengan sabar mencoba memahami sudut pandang orang lain dalam sebuah perdebatan, Anda sedang memberdayakan navigator internal Anda. Dan dalam manifestasinya yang tertinggi, bagian rasional inilah yang mendorong kita untuk bertanya pertanyaan-pertanyaan besar. Siapakah aku? Apa tujuan hidupku? Apa itu kebaikan? Ia adalah sumber dari filsafat, ilmu pengetahuan, dan seluruh pencarian makna kita. Selanjutnya, kita bertemu dengan thymoides yang sering diterjemahkan sebagai bagian spirit, semangat, atau gairah. Bagian ini mungkin yang paling sulit untuk kita pahami dari ketiganya. Ini bukan sekedar emosi mentah seperti amarah atau ketakutan yang juga bisa ditemukan pada bagian nafsu. Thymos secara spesifik terkait dengan rasa harga diri, kehormatan, dan pengakuan. Inilah bagian dari diri kita yang merasa marah ketika kita merasa direndahkan atau diperlakukan tidak adil. Inilah sumber dari rasa malu ketika kita melakukan sesuatu yang kita anggap tidak terhormat. Ia adalah sumber ambisi, keinginan untuk bersaing, dan hasrat untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Hasrat utamanya adalah kemenangan dan kehormatan. Jika rasio adalah sang navigator, maka Thymos adalah sang pejuang atau tentara di dalam jiwa yang siap untuk membela integritas dan martabat diri. Di sini, Plato membuat sebuah pengamatan psikologis yang sangat mendalam. Ia mengatakan bahwa, dalam keadaan sehatnya, Thymos atau bagian spirit ini adalah sekutu alami dari rasio. Coba pikirkan hal ini. Rasio Anda mungkin dapat menyimpulkan secara dingin bahwa suatu tindakan itu tidak adil. Tetapi, dari mana datangnya energi emosional untuk melawan ketidakadilan itu? Itu datang dari Thymos. Kemarahan yang benar, apa yang kita sebut righteous indignation, yang Anda rasakan saat melihat orang lemah ditindas, bukanlah berasal dari nafsu atau kalkulasi rasional semata. Itu adalah Thymos yang bangkit karena merasa sebuah prinsip moral yang luhur telah dilanggar. Ia memberikan gigitan dan kekuatan pada keputusan-keputusan akal. Ketika rasio Anda memutuskan untuk berhenti dari sebuah kebiasaan buruk, Thymoslah yang memberikan rasa bangga pada diri sendiri, yang memungkinkan Anda untuk bertahan, dan juga rasa malu jika Anda gagal. Ia adalah semacam penegak hukum internal bagi keputusan-keputusan sang navigator. Dan terakhir, kita tiba pada bagian yang menurut Plato adalah bagian terbesar dan seringkali paling kuat dari jiwa kita, epithemitikon, atau bagian nafsu.
Disinilah bersemayam semua hasrat dan keinginan dasar kita yang tak terhitung jumlahnya. Rasa lapar akan makanan, haus akan minuman, hasrat seksual, dan juga hasrat untuk mendapatkan hal-hal yang dapat memuaskan keinginan-keinginan tersebut, terutama uang dan kekayaan material. Bagian ini sepenuhnya tidak rasional. Ia tidak peduli dengan kebenaran, kehormatan, atau konsekuensi jangka panjang. Satu-satunya bahasa yang ia kenal adalah aku ingin, dan aku ingin sekarang. Ia adalah mesin pendorong yang sangat kuat di dalam diri kita, yang memastikan kelangsungan hidup fisik kita. Namun, ia juga buta, liar, dan tak pernah terpuaskan. Jika dibiarkan tanpa kendali, ia akan menjadi seorang tiran yang memperbudak seluruh jiwa hanya demi pemuasan sesaat. Bagian nafsu ini adalah bagian yang paling akrab bagi kita semua, bukan? Ia adalah suara yang terus-menerus berbisik di telinga kita. Saat Anda melihat iklan terbaru untuk ponsel yang sebenarnya tidak Anda butuhkan, dorongan untuk membelinya datang dari epithmeticon. Saat Anda terus menggulir lini masa media sosial tanpa tujuan, hanya untuk mencari rangsangan kenikmatan kecil berikutnya, itu adalah bagian nafsu yang sedang berkuasa. Keinginan untuk menunda pekerjaan yang sulit, hasrat untuk makan makanan manis saat sedang stres, pencarian akan kenyamanan fisik di atas segalanya, semua ini adalah manifestasi dari bagian jiwa kita yang paling primitif ini. Penting untuk kita ulangi, Plato tidak mengatakan bahwa nafsu itu sendiri jahat. Tanpa rasa lapar, kita akan mati. Yang menjadi masalah bukanlah keberadaannya, melainkan kecenderungannya untuk mendominasi dan mengambil alih kendali dari bagian-bagian jiwa yang lain. Nah, setelah kita mengenal ketiga karakter dalam drama internal kita, sang pemikir yang rasional, sang pejuang yang bersemangat, dan sang monster berkepala banyak yang penuh nafsu, kita kini berada dalam posisi untuk memahami dinamika hubungan di antara mereka. Kehidupan batin kita adalah sebuah panggung di mana ketiga aktor ini terus-menerus berinteraksi. Bagaimana interaksi mereka menentukan kondisi psikologis kita? Mengapa terkadang kita merasa damai, utuh, dan memiliki tujuan, sementara di lain waktu kita merasa terkoyak oleh perang saudara di dalam diri kita? Untuk menggambarkan dinamika ini, Plato memberikan kita salah satu analoginya yang paling kuat dan abadi, yang telah membentuk cara dunia barat memandang diri selama berabad-abad. Plato meminta kita untuk membayangkan jiwa sebagai sebuah kereta perang bersayap. Yang mengendalikan kereta ini adalah seorang kusir yang merepresentasikan rasio. Tugas sang kusir adalah melihat ke depan, ke atas, menuju tujuan sejati perjalanan, yaitu kebenaran dan kebaikan. Kereta itu ditarik oleh dua ekor kuda yang sifatnya sangat berbeda. Yang satu adalah kuda putih yang melambangkan bagian spirit. Kuda ini berpenampilan mulia, bersemangat, mencintai kehormatan, dan secara alami patuh pada perintah sang kusir, ia mudah diarahkan dengan kata-kata dan dorongan lembut. Namun, kuda yang satunya lagi adalah kuda hitam yang merepresentasikan bagian nafsu. Kuda ini digambarkan berbadan besar, kikuk, liar, dan sangat sulit dikendalikan. Ia tuli terhadap perintah sang kusir dan harus dikendalikan dengan cambuk dan kekerasan. Ia terus-menerus mencoba menarik kereta keluar dari jalan yang benar, ke bawah, menuju padang rumput kenikmatan duniawi yang ia lihat di bumi. Seluruh drama kehidupan manusia, menurut analogi ini, adalah perjuangan tak henti-hentinya dari sang kusir untuk menyelaraskan kedua kuda yang berlawanan sifat ini agar mereka dapat bekerja sama menarik kereta menuju tujuan yang luhur. Analogi kereta perang ini membantu kita memahami bagaimana berbagai aliansi dapat terbentuk di dalam jiwa. Dalam jiwa yang sehat dan teratur, sang kusir rasio dan kuda putih spirit bekerja sama. Rasio menentukan, ini adalah jalan yang benar, meskipun sulit. Lalu spirit, dengan cintanya pada kehormatan dan kebanggaan diri, memberikan kekuatan untuk tetap di jalan itu. Seraya membantu sang kusir mengendalikan tarikan liar dari kuda hitam, nafsu. Hasilnya adalah tindakan yang terkendali, bertujuan, dan bajik. Namun, aliansi yang tidak sehat juga bisa terjadi, dan ini sangat berbahaya. Bayangkan nafsu menginginkan sesuatu yang tidak pantas, katakanlah membalas dendam dengan cara yang kejam. Rasio mungkin berkata, ini salah, ini akan membawa kehancuran. Tetapi, nafsu bisa membujuk spirit. Ia bisa membisikkan pada spirit, kehormatanmu telah diinjak-injak, kamu harus menunjukkan kekuatanmu. Jika spirit termakan oleh bujukan ini, kemarahan yang mulia akan dibajak untuk melayani hasrat buta dari nafsu. Kuda putih berbalik melawan kusirnya dan malah mengikuti kuda hitam. Hasilnya adalah tindakan yang impulsif, merusak, dan seringkali disesali, yang didorong oleh hasrat rendah yang disamarkan sebagai pembelaan kehormatan. Ini adalah sebuah poin yang sangat penting dan menurut saya sangat melegakan dari pemikiran Plato. Ia tidak menyarankan agar kita membunuh atau melenyapkan kuda hitam.
Itu mustahil, karena nafsu adalah bagian dari kodrat kita dan merupakan sumber energi kehidupan. Jadi tujuannya bukanlah eliminasi, melainkan manajemen yang bijaksana. Perjuangan internal, konflik antara keinginan dan akal sehat yang kita rasakan setiap hari bukanlah tanda bahwa kita adalah pribadi yang gagal atau rusak. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kita adalah manusia seutuhnya, makhluk kompleks yang dihuni oleh berbagai kekuatan. Tantangan moral dan psikologis dalam hidup dari sudut pandang Platonis adalah untuk menjadi kusir yang lebih terampil. Ini berarti belajar mengenali sifat dari masing-masing kuda kita, belajar kapan harus menarik kendali dengan kencang, dan kapan harus memberinya sedikit kelonggaran, serta terus-menerus melatih kuda putih untuk tetap setia pada arahan kita. Ini adalah seni mengelola diri sendiri. Setelah perjalanan panjang membedah jiwa, membuktikan bagian-bagiannya, memahami karakternya, dan menganalisis dinamika konfliknya, kita akhirnya tiba di puncak dari penyelidikan kita. Kita kembali ke pertanyaan awal, apa itu keadilan? Namun, jawaban yang akan kita temukan bukanlah seperti yang mungkin kita bayangkan. Plato tidak akan mendefinisikan keadilan sebagai serangkaian aturan eksternal atau sebagai tindakan-tindakan tertentu. Ia akan mendefinisikannya sebagai sebuah kondisi internal, sebuah keadaan jiwa yang teratur dengan indah. Setelah menggunakan analogi perjuangan seperti kereta perang, kini ia beralih ke analogi keindahan untuk menggambarkan hasil akhirnya. Keadilan sebagai musik jiwa manusia yang harmonis. Inilah definisi keadilan menurut Plato, sebuah definisi yang sifatnya sangat psikologis dan internal. Seseorang disebut adil bukan pertama-tama karena tindakannya, tetapi karena tatanan di dalam jiwanya. Dalam jiwa yang adil, setiap bagian melakukan tugasnya sendiri dan tidak mencoba mengambil alih pekerjaan bagian lain, persis seperti di dalam negara yang adil. Rasio, dengan kebijaksanaannya dalam melihat kebaikan bagi keseluruhan diri, secara alami memimpin. Spirit, dengan keberanian dan cintanya pada kehormatan, bertindak sebagai sekutu dan penegak keputusan Rasio, melindunginya dari pemberontakan nafsu dari bawah. Dan nafsu, bagian yang terbesar dan paling liar, setuju untuk diatur dan dikendalikan. Hanya memenuhi keinginan-keinginan yang dianggap baik dan pantas oleh Rasio. Keadilan dengan demikian adalah sebuah kesehatan psikologis. Ini adalah keadaan di mana ketiga bagian jiwa berada dalam hubungan yang benar dan harmonis satu sama lain, menciptakan seorang pribadi yang utuh dan terintegrasi. Untuk memperdalam pemahaman kita, mari kita gunakan metafora kesehatan dan penyakit. Jiwa yang adil adalah jiwa yang sehat. Di dalamnya ada harmoni, keteraturan, dan ketenangan batin. Sebaliknya, jiwa yang tidak adil dalam segala bentuknya adalah jiwa yang sakit. Ketika nafsu memberontak dan memperbudak Rasio, seperti dalam kasus kecanduan, maka terjadi perang saudara internal yang sangat menyakitkan. Ketika spirit mengambil alih dan menjadi seorang tiran yang terobsesi dengan kehormatan, seperti pada tiran yang paranoid, terjadilah kekacauan. Bagi Plato, ketidakadilan pada dasarnya adalah sebuah penyakit jiwa, sebuah disfungsi internal. Kondisi ini secara inheran menyakitkan dan menyebabkan penderitaan, kegelisahan, dan ketidakpuasan yang konstan, tidak peduli seberapa besar kekayaan, kekuasaan, atau kesuksesan eksternal yang mungkin diraih oleh orang tersebut. Sebaliknya, orang yang adil, yang jiwanya teratur, akan mengalami kedamaian batin bahkan di tengah kesulitan eksternal sekalipun. Kutipan ini, menurut saya, merangkum seluruh revolusi pemikiran moral yang ditawarkan oleh Plato. Ia mengalihkan fokus etika dari pertanyaan, apa yang harus saya lakukan, menjadi pertanyaan, orang seperti apa seharusnya saya ini. Tentu, seseorang yang memiliki jiwa yang teratur secara internal, kemungkinan besar akan bertindak adil secara eksternal. Namun, tindakan itu hanyalah gejala, sebuah buah dari kondisi internalnya. Esensi dari keadilan dan moralitas adalah proyek seumur hidup untuk menata rumah batin kita. Ini adalah tugas untuk memastikan bahwa bagian yang memang diciptakan untuk memerintah, benar-benar memerintah, dan bagian-bagian yang diciptakan untuk melayani, benar-benar melayani. Menjadi orang yang adil dalam pandangan ini adalah menjadi seorang seniman yang bahan bakunya adalah dirinya sendiri, yang tujuannya adalah untuk memahat dan menciptakan sebuah mahakarya harmoni dari berbagai elemen yang seringkali saling bertentangan di dalam dirinya. Jika analogi kusir kereta perang menggambarkan perjuangan yang terus-menerus, maka analogi orkestra ini menggambarkan keindahan dari hasil akhirnya. Coba bayangkan jiwa Anda sebagai sebuah orkestra simfoni. Bagian nafsu adalah instrumen perkusi dan bass yang kuat dan menghentak. Ia memberikan ritme, kekuatan, dan energi dasar pada musik. Bagian spirit adalah instrumen tiup logam seperti trompet yang lantang dan heroik. Ia memberikan semangat, gairah, dan momen-momen klimaks yang agung. Dan bagian rasio adalah sang konduktor.
Sang konduktor tidak memainkan satu instrumen pun. Ia mungkin bahkan tidak mengeluarkan suara. Tetapi ia adalah satu-satunya yang memegang partitur lengkap. Ia memahami keseluruhan karya musik, ia tahu kapan bagian perkusi harus pelan, kapan trompet harus bersuara lantang, dan bagaimana semua suara yang berbeda itu harus berpadu untuk menciptakan musik yang indah, bukan sekedar kebisingan. Jiwa yang adil adalah simfoni yang dimainkan dengan sempurna, di mana setiap instrumen memainkan bagiannya pada waktu yang tepat, dengan volume yang tepat, di bawah arahan sang konduktor. Inilah keindahan dan tujuan tertinggi dari kehidupan manusia menurut Plato. Kita akhiri pembahasan kita di sini dengan sebuah pertanyaan reflektif untuk Anda bawa dalam perjalanan Anda. Setelah memahami peta jiwa yang ditawarkan Plato ini, cobalah untuk menggunakannya sebagai cermin. Dalam kehidupan Anda sehari-hari, saat Anda membuat keputusan besar dan kecil, saat Anda merasakan konflik batin, saat Anda bertindak di dunia, siapakah yang sebenarnya memegang tongkat konduktor? Apakah sang konduktor rasional yang dengan tenang melihat keseluruhan partitur hidup Anda dan mengarahkan semuanya menuju harmoni? Ataukah bagian trompet spirit yang sedang berteriak nyaring menuntut pengakuan dan kemenangan di atas segalanya? Atau mungkin yang lebih sering terjadi, apakah bagian perkusi nafsu yang sedang menghentak tanpa henti, menenggelamkan semua melodi lainnya dalam kebisingan hasrat sesaat? Peta jiwa yang digambar oleh Plato lebih dari 2.400 tahun yang lalu ini tetap menjadi sebuah alat introspeksi yang luar biasa kuat hingga hari ini. Perjalanan menuju keadilan batin adalah perjalanan seumur hidup, dan langkah pertamanya yang paling krusial adalah mengetahui siapa yang sesungguhnya memegang kendali. Apa pemikiran Anda? Kami ingin sekali mendengarnya di kolom komentar. Kalau perbincangan seperti ini penting untuk kita lanjutkan, dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Mari tetap bertanya dan tetap berpikir.